Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMP SD IT Supermarket Ustaz Al-Hadi, kemudian Ustaz dan Ustazah, para guru SD Supermarket. Tadi kita sudah bahas beberapa hal terkait spesifikasi daripada kurikulum merdeka, mulai dari capaian pembelajaran yang dulunya itu namanya KIKD, ya, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kalau dulu sekarang capaian pembelajaran, yang mana masing-masing CP ini sudah ada per mata pelajaran dari CP yang sudah diberikan oleh pemerintah melalui keputusan Badan Kurikulum dan Standar Asesmen Pendidikan. Jadi sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan alur tujuan pembelajaran. Jadi turunan dari CP kita jadikan menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP yang juga spesifikasinya per mata pelajaran pada kurikulum merdeka. Nah, setelah kita buat ATP, alur tujuan pembelajaran per mapel, maka muncullah yang disebut sebagai modul ajar atau MA. Kalau dulu namanya rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, bila kita sudah mengajar, kan gitu ya, di kurikulum merdeka 1 semester, tentunya ada penilaian, benar ya, yang akan kita buat. Ini udah berjalan, kita udah buat, kita tadi secara ADN, secara administrasi udah ada CP, udah ada ATP, udah ada MA, dan kita action untuk mapel kita masing-masing, dan juga ada profil pelajar Pancasila yang terintegrasi dengan mapelnya, begitu. Nah, sekarang kita masuk ke penilaian dari kurikulum merdeka ini atau asesmen pada kurikulum merdeka. Nah, saudara-saudara sekalian, gambaran daripada penilaian dari di kurikulum merdeka ini seperti ini. Jadi ada kurikulum, ya kan, kurikulumnya tadi, misalnya ada video pembelajaran, ya, ada CP, ATP dan seterusnya di sini. Kemudian proses pembelajaran ke kanan ya, ke kemari proses pembelajaran ini atau aktivitas kita di kelas dan itu. Kemudian dari proses pembelajaran ini maka kita harus melakukan asesmen atau penilaian. Artinya action kita dalam pembelajaran kalau tidak ada nilai otomatis itu dikatakan tidak ada bukti, walaupun kita mengajar sudah sesuai ketentuan. Makanya harus ditambah lagi secara administrasi, yaitu asesmen pada kurikulum merdeka. Nah, asesmen ini merujuk pada kurikulum. Nah, hasilnya itu diperoleh dari proses pembelajaran, begitu. Sama seperti yang dulu. Nah, di sini yang tadi sudah juga punya ada muncul. Pada keseluruhan untuk kurikulum merdeka ini, intrakurikuler dan ekstrakurikuler ini dalam satu kesatuan yang ada di dalamnya ini pelajar Indonesia yang disebut sebagai orang-orang ataupun hasil-hasil dari Perpase itu harus mengikuti daripada P5 ya kan, profil pelajar Pancasila yang 5 ini, yang 6 ya, 6, mulai dari beriman, bertakwa dan seterusnya, berbhinneka global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu semua diintegrasikan pada intrakurikuler mapel yang tadi ada agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia dan seterusnya, matematik. Ditambah lagi dengan eskul. Eskul ini yang tadi ada Ustaz tanya,
silat. Nah, itu harus arahnya ke sana. Artinya di sini kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Ya. Tapi ini eskul, wajibnya ini pramuka, Ustaz. Ini wajib memang. Dan kegiatan pramuka itu tidak mesti harus setiap hari. Ya, bisa jadi nanti dalam 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali. Yang penting dia harus ada. Gitu. Nah, karena memang pramuka itu adalah eskul wajib. Di luar itu terserah. Ada yang lain mana kita kan ada seni silat dan lain sebagainya. Tapi harus ada pramuka. Dan pramuka ini tidak harus memanggil orang yang ahli pramuka beneran. Kalau ada petunjuk guru PJOK paham itu bagaimana rambu-rambu dalam pramuka sudah oke. Karena di sana tidak disebutkan harus bisa naik gunung, tidak harus bertema, tidak. Ya. Bahkan kalau kemarin itu ada yang begitu-begitu, karena itu dalam program pramuka itu sebenarnya. Yang ada kemana Aceh kami yang ambil dapat ikan-ikan itu. Itu bagian daripada pramuka sebenarnya dalam pramuka. Cuma namanya aja bukan pramuka kan gitu ya. Nah, jadi ini nanti kalau belum harus ada nih untuk ekskul pramuka. Baju pramuka boleh diapakan ke anak-anak, harus beli misalnya nggak apa-apa. Ya, anak-anak sampaikan beli baju pramuka udah jadi itu paling berapa bisa dibeli sama anak-anak. Saya itu karena itu wajib. Bahkan ada sekolah yang memang dia pakai baju pramuka itu hari Jumat, Sabtu. Saya tanya, ada pramukanya? Nggak ada, Pak. Tapi pakai baju pramuka. Laporan eskulnya ada, apa? Memakai baju pramuka itu udah karena kan yang ditonjolkan adalah sikap, ya kan? Bukan pengetahuannya, ya kan? Bukan pengetahuannya dan bukan keterampilan detil, tetapi sikap yang utama yaitu sikap kepramukaan. Karena di sana kepramukaan itu masuk semuanya ini. Ada kebinekaan global yang tidak berbeda suku misalnya, minimal itu. Berbeda postur tubuh, berbeda warna kulit dan seterusnya kira itu. Kemudian bergotong royong jelas. Di sana ada gotong royong bersama-sama. Kreatif, ada ide kreatif di kepramukaan. Nah, minimal yang ikat-ikat tali ya, menolong sesama kan gitu, itu kreatif. Ada yang sakit langsung diobati, ada yang macam-macam bermasalah langsung pada simulasi tertentu, misalnya menolong pertolongan pertama pada kecelakaan P3K kan itu ada simulasinya. Bagaimana menghadapi ini itu bisa di pramuka. Ya. Kemudian bernalar kritis. Jadi dari pramuka itu bisa ada nalar-nalar kritis yang didapat dari anak-anak. Ya, dia mampu berpikir bagaimana keadaan yang genting, yang darurat bisa diselesaikan dengan baik. Gitu. Kemudian mandiri ini artinya mampu untuk melakukan berbagai macam masalah dengan dihadapkan pada diri dia sendiri tanpa harus adanya susah, sedih, kan gitu. Mandiri, mampu dia itu menyelesaikan masalah. Beriman dan bertakwa itu jelas. Nah, gitu. Jadi ini. Nah, Ustaz dan saya sekalian, untuk kurikulum operasional, sekarang ini kurikulum operasional untuk dokumen 1 ya Ustaz ya, dokumen 1 kurikulum merdeka. Itu kan terdiri dari alur tujuan pembelajaran atau ATP, di mana ini nanti ada tujuan pembelajaran yang dikemas dalam bentuk modul ajar masing-masing guru mapel, kayak gitu. Kemudian perencanaan pembelajaran dan asesmen intrakurikuler. Intra ini artinya di jam pelajaran. Menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Ini yang pertama. Tadi kan sudah
Jadi kita CP sudah ada, kita susun dia per fase, kemudian per tahun, per semester sampai kepada per materi, submateri. 2, merencanakan dan melaksanakan asesmen diagnostik. Nah, jadi dari APP ini kita melakukan perencanaan asesmen diagnostik. Apa itu diagnostik? Diagnosa kebutuhan, ya, yang dipentingkan kepada peserta didik pada fase itu. Gitu. Ini mana yang cocok? Gitu. Jadi kita lakukan diagnosa dulu. Apa yang dibutuhkan anak-anak? Oh ini dibutuhkan, oh ini dibutuhkan. Jadi kita ada perencanaan pelaksanaan penilaian secara diagnosa dulu. Contoh, anak-anak nggak bisa baca atau bacanya lambat, berarti kita diagnosis dulu untuk belajar membaca, diperkuat nanti di pelajaran bahasa Indonesia dan juga literasi lain, pelajaran lainnya. Itu diagnosa. Oh, anak-anak kurang di hafalan ayat pendek misalnya, diagnosa dulu di sana, harus bisa literasi membaca, mengingatkan, itu dan seterusnya. Jadi disitulah analisis CP tadi. Untuk menghasilkan APP, kita lakukan asesmen diagnostik. Bagaimanakah dengan jumlah anak yang sekian banyak? Ya, harus benar satu-satu. Nah, inilah kreativitas guru untuk mendiagnosa masing-masing peserta didik. Dan perbedaannya tidak banyak, hanya beberapa saja. Dalam satu kelas misalnya 15 atau 20 anak atau 25 anak, yang kita membacanya tingkat tinggi, tingkat tengah, tingkat rendah, itu aja. Klasifikasi itu saja simpel. Tidak usah satu detail, tidak. Nah, sehingga nanti kita tahu apa yang harus kita perbuat pada saat melakukan penilaian dan pembelajaran itu, ya. Kemudian mengembangkan modul ajar, menyesuaikan pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif. Apa beda formatif dengan sumatif? Kalau formatif, penilaian proses. Kalau sumatif, penilaian yang hanya di akhir saja. Gitu. Nah, pada kurikulum Merdeka ini diutamakan yang formatif, proses, bukan yang sumatif. Kalau dulu kan ada presentasi, ingat ya, ujian semester itu 50%. Hariannya 20%, itunya 30%, kan gitu. Ini tidak diutamakan. Yang lebih berat itu adalah yang formatif, yang proses. Nah gitu. Jadi nanti kalau ada ujian semester pada sumatif semester, presentasinya ini boleh direndahkan saja. Ini untuk beda formatif dengan sumatif. Nanti ada yang punya rangkanya. Kemudian pelaporan hasil belajar, ini rapor atau laporan hasil belajar siswa dan evaluasi pembelajaran asesmen. Artinya kita mengevaluasi pembelajaran dan asesmen kita. Bila di tahun ini asesmen kita kurang, maka boleh dilakukan perencanaan membuat asesmen lainnya atau melakukan analisis asesmen itu dengan perbaikan atau kesempurnaan dibuat pada asesmen berikutnya. Tuh. Oke. Nah, ini tadi sudah saya tampilkan ya. Ini yang perlu diingat untuk fase kita. Jadi kita berarti di sampai C saja. Nah, dan 2 tahun. Nah, Ustaz ini contoh tahapan asesmen diagnostiknya. 1. Menganalisis laporan hasil belajar rapor peserta didik tahun sebelumnya. Jadi kita diagnosa dulu apa tahun sebelumnya yang bermasalah. Gitu. Kalau dia sekarang kelas 1, berarti kita lihat kelas berapa? Pada PAUD-nya ya, atau TK-nya. Kalau dia kelas 4, kelas 3 kan cuma kelas 1 dan kelas 4 sekarang yang akan kita implementasikan. 2. Mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Jadi CP kan banyak kompetensi tadi. Kita identifikasi per mater. Jadi masing-masing guru per maternya itu udah mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Maksudnya apa mengidentifikasi kompetensi yang diajarkan? Ada yang soal ataupun ada materi yang ringan.
sedang, suka gitu. Jadi kita nanti bisa mengambil semacam tindakan atau proses pembelajaran yang berbeda antara materi yang suka, yang sedang dengan yang tinggi, yang banyak gitu. Ada perlakuan-perlakuan khusus nanti pada materi-materi khusus seperti itu. Yang ketiga, menyusun instrumen asesmen untuk mengukur potensi peserta didik. Instrumen asesmen yang dapat digunakan antara lain tertulis boleh, lisan boleh, keterampilan boleh, observasi, pengamatan, oke, boleh. Nah biasanya ini selalu ya kita lakukan, terutama yang tes tertulis. Nah untuk setiap mapel seorang guru harus melakukan minimal ada nilai keterampilan, apakah produk, apakah praktik ataupun portofolio di setiap mapel. Minimal 1 semester ada 1 kali. Nah gitu, jangan melulu tes tertulis. Nah ini nggak boleh. Ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi perimbangan. Misalnya buat portofolio. Portofolio itu kan tugas ya, keterampilan ya. Portofolio, tes tulis, kemudian observasi. Bahkan ada tes lisan. Lisan ini penting untuk meningkatkan keberanian peserta didik. Nah, jadi hadiah. Dan utamakan nanti pada saat presentasi mereka dalam lisan ini yang start tadi yang saya sampaikan yang jalan 5. Nah, ya, adanya situasinya seperti apa dia jelaskan, kondisinya seperti apa dia jelaskan. Kemudian yang kedua, apa peran dia di sana, ya kan? Yang ketiga, aktivitasnya seperti apa, kemudian hasilnya apa yang diperoleh. Jadi ada hasil dari tes-tes lisan tersebut gitu. Bagi yang menggunakan tes lisan, dan harus dalam 1 semester minimal anak itu ada diberi tes lisan gitu. Ini untuk keberanian. Nanti bisa aja kita kasih langsung dulu tes lisan hari ini, atau besok minggu depan tes lisan ya nak ya. Kasih nilai pada saat ujian lisan langsung, nggak apa-apa. Dan boleh presentasinya itu lebih tinggi persen, nggak apa-apa. Karena itu proses, yaitu disebut sebagai apa tadi? Formatif, gitu ya. Kemudian juga soal-soal yang tadi sudah saya sampaikan, jangan semuanya sama, tapi berdasarkan karakteristik soal. Upayakan 5 soal itu berbeda, jangan semuanya itu sama, apalagi udah jelaskan semua, tidak usah. Tapi amatilah, buat gambar, lakukan analisis, buat tabel, evaluasi, buat semacam denah dan seterusnya. Nah, dan di dalam kurikulum Merdeka ini, soal-soal yang diajukan oleh guru kepada peserta didiknya berbasis kepada AN, Asesmen Nasional atau AKN. Kan gitu ya, AN kan ada AKN, ada survei karakter, dan satu lagi ada survei lingkungan belajar, kan gitu. Nah, yang AKM ini ada 2, ada kemampuan literasi dan ada kemampuan numerasi. Kesana larinya. Nah, gitu. Jadi yang numerasi itu apa, yang literasi itu apa kan sudah tahu kita. Literasi berarti berkaitan dengan membaca teks, kan gitu ya. Nah, eksplanasi dan seterusnya itu teks. Nah, makanya tadi harus ada apa tadi saya sampaikan, tim literasi sekolah. Nah, bisa buat pojok literasi di kelas, ya, ada kantin literasi, macam-macam. Kemudian numerasi ini berkaitan dengan banyak hitungan, kan gitu ya, atau matematika, angka-angka. Dan literasi ini tidak hanya angka-angka penjumlahan, pengurangan, operasi matematik, tapi juga simbol.
Ini yang penting. Simbol-simbol ini juga perlu disampaikan ke peserta didik terkait untuk penilaian dari AM tadi, asesmen nasional. Ya. Nah, untuk keterampilan bagaimana nih keterampilan? Keterampilan ini adalah penilaian berkaitan dengan psikomotor anak. Minimal seorang guru dalam satu semester minimal ada satu membuat nilai keterampilan minimal. Nah, gitu. Minimal. Kalau pelajaran matematik minimal harus ada praktek satu. Cari materi yang kira-kira sesuai untuk praktek. Agama juga sama. Kalau agama jelas enak ya, langsung bisa praktek di situ. Ya, Pancasila sama-sama semua sama. Itu ada prakteknya. Nah, observasi biasanya penilaian dalam bentuk sikap. Ya, sikap, observasi. Oke, lanjut yang keempat. Bila diperlukan menggali informasi, peserta didik dapat dalam aspek latar belakang keluarga, motivasi, minat, sarana dan prasarana belajar, serta aspek lain di sekolah sesuai kebutuhan peserta didik atau sekolah. Nah, jadi ini maksudnya apa? Kok lari ke sana-sana? Itulah dia. Mendiagnosa anak-anak itu kategori apa di latar belakang keluarganya. Nah, tidak semuanya sama. Ya, mungkin kalau di sekolah sini hampir sama ya Ustaz ya. Maksudnya yang lumayan orang tuanya dalam hal pendidikan misalnya. Banyak sekolah lain Ustaz, saya cek timur. Yang mereka ini notabene-nya ekonominya itu masih belum normal gitu. Jadi perlu didiagnosa mereka. Jadi ada keterkaitan antara ekonomi orang tua, latar belakang orang keluarga dengan psikis anak di sekolah. Begitu. Beda itu. Jadi makanya harus tahu bila diperlukan menggali informasi peserta didik dalam aspek latar belakang keluarga. Keluarganya bagaimana? Ya kan? Orang tuanya masih ada kan? Dua-dua? Atau sudah tiada satu? Atau bagaimana ya piatu dan seterusnya? Atau blok on? Oh, kan itu. Atau dari keluarga yang memang bagaimana? Nah, kita harus kita ingin mendiagnosa anak itu. Nah, gitu ya. Motivasi minat, motivasinya bagaimana, minatnya bagaimana, sarana dan prasarana belajar pun seperti apa. Kalau di sekolah sarana prasarana belajar, nah cukup, apakah sudah sesuai, apakah belum, atau bagaimana? Itu manajemen sekolah. Kalau memang saat kelas belum mendukung secara penuh, gitu ya. Serta aspek lain sesuai kebutuhan sendiri atau aspek lainnya, gitu ya. Yang kelima, pelaksanaan asesmen dan pengolahan hasil diolah, ya, diolah. Kemudian hasil diagnosis menjadi data informasi untuk merencanakan pembelajaran sesuai tahap capaian yang tadi. Jadi kan nanti ada hasil nilai. Makanya ada namanya analisis butir soal. Apakah soal ini benar-benar valid? Kita tidak menyalahkan soal yang sudah kita berikan, tapi kita untuk memperbaiki soal yang akan datang. Gitu. Misalnya soalnya ada 10, ya kan? Siswanya ada 20. Nomor 1, butir 1, anak-anak bisa jawab semua 20 anak. Itu dalam soal apa? Yakin? Dari 20 anak, bila 76% sampai 100% dia bisa menjawab kategori gitu. Tidak menyalahkan soal, tapi mendiagnosa apakah soal ini ke depan kita yang ini nggak usah disalahkan lagi. Anak-anak udah jawab semua, udah nggak apa-apa. Ini kadang-kadang Pak, kami udah buat soal tapi anaknya ada yang nggak banyak nggak benar. Ya itu nggak masalah. Itu sebagai acuan kita hari itu untuk mengambil nilai. Ke depan kita analisis lagi soal itu, jangan pakai soal itu lagi artinya gitu. Nah, dari 20 anak, butir 2 misalnya, anak-anak bisa menjawab 10 benar, 10 salah. Soalnya apa? Sedang. Dan seterusnya. Nah, sampai ke sana kita satu-satu kita butir-butir soal yang ada sama kita
itulah namanya analisis butir. Gitu. Ya. Jadi kalau dia soalnya sukar, kita apakan? Kita turunkan rananya gitu ya, atau tingkatan hotnya gitu. Kalau soalnya terlalu bisa dijawab sama anak 75% ke atas, berarti harus diganti soal lain yang lebih bervariasi, yang lebih agak sedikit bisa berpikir kritis. Nah, karena terlalu mudah gitu. Dan pada saat itu tidak ada masalah. Misalnya kita ada 10 soal, 20 anak 100 semua nilai, kalau 100 kasih nilai. Tapi acuan refleksi kita untuk pembelajaran yang akan datang atau semester yang akan datang itu sebenarnya. Jadi bukan soal itu kita salahkan, enggak, kita menganalisis butirnya gimana. Oh, berarti saya dalam menyusun soal masih ada kelemahan di sini. Semester yang akan datang ganti lagi soal yang lain gitu. Oke, baik. Nah, ini dia. Pada asesmen sebelumnya yang sebelah kiri, ini kurikulum 2013. Ada asesmen as learning, assessment for learning, assessment of learning. Apa beda as for of? Ini kan apa? Piramidanya yang besar yang of. Of ini hasil belajar terakhir. Gitu. Nah, of artinya kurikulum yang lama dulu di akhir pembelajaran atau di akhir semester itu yang dominan tadi persennya. Yang of, yang bawah yang kuning, ya kan? Sementara yang for, ya kan? For ini adalah penilaian perbaikan. Itu merah. Dan yang biru ini as proses. Sehingga piramida ini beratnya yang mana? Di akhir saja yang tadi semester. Sementara yang proses itu minim. Apalagi yang perbaikan juga kecil yang merah. Sekarang pada asesmen di sebelah kanan itu untuk kurikulum merdeka dibalik. Yang prosesnya ini lebih banyak, lebih besar. Yang biru. Bisa jadi di situ dan saja 60%, nggak apa-apa. Yang core itu perbaikan berapa? 25%. Op-nya itu 15%, saya kira begitu. Silahkan menggunakan formulasi lain. Ya, ada 50, 30, 20, gitu. Nah, jadi dia kita beratkan di as, di proses, baru di perbaikan. Perbaikan itu remedial kan ya? Perbaikan, baru op di penilaian akhir di semester. Ini gambaran untuk kurikulum merdeka pada penilaian pembelajaran. Nah, ini ada contohnya sini, asnya itu asesmen untuk refleksi proses pembelajaran sebagai asesmen formatif kan itu perbaikan, yang kok tadi perbaikan, yang kok ini adalah evaluasi pada akhir pembelajaran. Bisa ya bedanya? As adalah proses, refleksi proses, for perbaikan, dan of akhir, evaluasi akhir. Oke. Selanjutnya saya lanjutkan di sini. Ini format rapotnya. Ini terakhir bila kita tadi sudah ada nilai semua, ya prosesnya sudah kita jalankan pakai regel itu. Kalau regel tidak ada perubahan kan sama tabel nilai ya, tidak ada perubahan. Nah, saya bisa nilai ya, coba ya. Nah ini dia. Jadi di sini nama peserta didik misalnya itu, nisnya itu, sekolah itu, alamat itu, kelas 3. Pendidikan agama dan
Nilai akhir saja dibuat itu berapa? 80. Pendidikan Pancasila dan ini nggak ada nih, coba salah. Pendidikan Pancasila saja 85. Ada capaian kompetensi sana, tapi tidak deskripsi. Kalau deskripsi kan banyak ya. Misalnya menunjukkan pemahaman terhadap Pancasila dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perlu bantuan dalam membedakan hak dan kewajiban. Jadi ada tambahan boleh dibuat. Bahasa Indonesia menunjukkan penguasaan dalam mengidentifikasi kosakata baru dengan bantuan kalimat. Perlu bimbingan dan penjelasan. 65 itu ya terkait tujuan. Nah, jadi dibuat 2. Ini di-set aja pakai Excel bisa. Kalau membuat apa? Matematika juga gitu sama. Nah, ekskul. Nah, ini dia ekskul. Ekskul pramuka yang satu kata dia apa? Wajib. Baik mampu menerapkan Dewi Dharma, Dwi Dharma maupun Dasa Dharma, cakap mengenai sejarah dan teknik sepak bola, baik menguasai teknik dasar dribbling dan passing serta mampu bekerja sama dalam seperti itu. Itu ekskulnya juga ada deskripsi, tapi tidak ada nih. Tapi dibuat baiknya, kalau cukup nggak bisa, minimal apa kan? Baik atau sangat baik. Kalau baik saja boleh. Nggak ada nilainya ya Pak? Nggak ada nilai kalau ekskul. Di depan baiknya, baik aja. Baik. Sangat baik, kedua. Iya, sangat baik atau baik. Cukup boleh juga, cuma nanti akan jadi referensi untuk tidak naik kelas. Karena minimal untuk sikap itu adalah baik gitu. Ini sederhana ini rapot. Gitu. Untuk yang pelajaran ini ya, tidak ada masalah. Sesuaikan dengan yang sudah belajar. Untuk yang kelas 1 dan kelas 4 dan hari ini. Di rapot aplikasi juga ada, saya buka rapotnya ya. Di rapotnya tadi itu juga ada Excel. Saya buka dulu lagi. Sudah ada pilihannya. Nah, ini sudah seperti ini. Kalau mau gunakan boleh, gitu ya. Artinya ini yang sudah dikirim oleh beberapa sekolah lain. Ini ada agama ini. Aplikasinya kok nggak ada? Nah ini ditambah ya ini tidak. Kalau ini aplikasi ini memang nanti dilihat lagi ya, dilihat apa caranya gimana, apakah langsung apa memang dibuat. Karena ini dalam bentuk ini di online nih, kita bisa download gimana caranya? Sini. Oh nggak gitu. Di sini
Nah, ya gratis. Tadi anak dalam online ya, dalam bentuk share ya. Jadi tinggal taruh aja sini nama sekolah, SPSN, NSN dan agama, PKN. Ekskulnya di sini 3. Memang kita sedia 3. Berarti kita buat 3 aja maksimal gitu. 1 pramuka, 2 nama. Ya. Nah, ini belum mau taruh kalian tadi. Kemudian balik lagi data siswa. Nah, jadi wali kelas tinggal mengetik nama peserta didik berapa orang dalam satu kelas. Kemudian nama alamat orang tua, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, nama wali, pekerjaan, alamat wali, dan seterusnya. Kenapa harus nomor telepon ini tadi untuk membiarkan nanti kalau ada perlu bisa langsung hubungi orang tua. Ini kehadiran juga harus ada, di sini muncul dan seterusnya. Panjang nih kepada lain nih. Ini data siswa dulu ya. Ini pakai ini, phrase. Jadi kalau menghilangkan phrase di sini. Nah di sini. Phrase kan? Phrase panel. Phrase. Oke ya. Nah tulisannya phrase. Oke. Bisa dipakai ini ya. Ya, saya pakai aja sih. Nama ayah ibu semua. Balik lagi ke apa? Apalagi tujuan pembelajaran. Agama. Kan ada berapa tadi tujuan kan? Nah, gini aja. Masing-masing guru mapel kasih ini. Jadi nanti si wali kelas tinggal copy tinggal ada berapa tujuan. Jadi tujuan ada 6 misalnya. Tinggal copy, kan bisa di copy kan? Aktif ya. Tinggalkan ke master punya wali kelas. Kan ini Excel. Mudah. Oke. Nah, lingkungan ini apa saja nanti setelah dibagi dalam per itu ya, per semester tadi kan? Apa saja? 6. Oke. Kemudian apalagi nih yang lainnya mata pelajaran lain waktu lainnya. Ekskulnya, nah ini sama. Nah, ekskulnya tadi ada berapa? Deskripsinya. Yang tadi yang waktu di rapat tadi ada ya, contohnya. Memahami apa tadi? Mampu sepak bola tadi ya. Oke, ini bisa dilihat sendiri. Nanti nggak paham bisa konsul. Saya juga belum buka semua. Ini sampul. Nah, ini sampulnya seperti ini. Sama kayak sama ya sampul. Loh, ini kok salah nih. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ini dia kita aja nih kalau nggak betul. Nah, bisa kayak gini. Ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, ini betul. Jadi yang nggak benar, tolong diapain aja, ya. Ini rapor, ada titik. Oh, ini nanti muncul sendiri dari identitas kita isi, betul ya? Ini data di depan tadi. Iya. Oke. Di database-nya. Nah, di database itu yang tadi di depan. Berikut aja ada preview di sini. Seperti ini. Nilai yang tadi nih sudah. Mutasi bila ada yang pindah. Ini buku induknya. Nah, ini tadi muncul sendiri, nanti ini kan langsung rumusnya ya.
Nah, dari pengisian yang tadi itu Pak. Oke, ini Excel boleh dimiliki, nggak ada masalah. Hilang ada masternya lagi karena dia diprotek sedemikian rupa. Yang bisa diganti silakan ganti, yang perlu diadopsi silakan adopsi sendiri, tidak ada masalah. Oke. Selesai. Nomor 2, tadi nomor 2 Pak, ini masih sama nih kayaknya ya? Sama. Ya, ini yang tadi yang sudah saya download nih tadi. Nah, oke. Ini sekolah penggerak. Kita kan bukan sekolah penggerak. Karena sekolah penggerak dia bedanya di mana ya? Sama ya? Sama. TP ini tahu ya 7 pembelajaran ya? 1, 2 kalau ada beberapa 7 pembelajaran. Ya, sesuai dengan maklumnya yang sudah kita ambil. Ini dicontohkan sampai 20, tapi barangkali cuma paling banyak mungkin 6 ya, atau per semester, atau 10 ya. Ini sengaja buat 20 tuh. Oke. Yang lainnya sama, sampai sama kita udah sama. Nah, ini raport sudah saya download, tapi tadi itu nggak ada di file itu, saya kirim ya. Ya sekalian, ini file download tadi bisa dilihat terus raport. Oh, ini bedanya ini yang 2 mulok dengan 5 mulok. Oke, ini saya kirim. Oke, saja yang tahu kamu. Oke. Boleh bertanya apa? Yang ini diskusi ini udah masuk diskusi. Ya. Apakah ada ujian tengah semester atau hanya di akhir semester aja? Kemudian yang untuk tes tulis bentuk soalnya itu apakah pilihan ganda biasa sama uraian, atau yang kayak kemarin kan pernah ngawas ujian akhir kelas 6 kan Mbak, ada 5 bentuk soal, nanti menjodohkan, menarik garis, ada 5 lah yang kami ingat. Atau seperti apa Kak untuk
Baik, terima kasih. Tanya sangat bagus sekali. Jadi untuk penilaian, kalau bisa mewakili semua yang Ustaz yang bilang tadi. Nah, memang kurikulum Merdeka tidak mengapakan ini, artinya tidak harus semua, boleh sesuai dengan kemampuan ataupun sarana, prasarana si guru dan seterusnya. Tapi kalau lebih bervariasi lebih baik. Gitu. Makanya tadi kan ada mengadu ke AN harinya, asesmen nasional. Nah, jadi untuk pelaksanaan boleh kapan saja. Bahkan diutamakan tadi yang apa? As learning, pembelajaran, penilaian proses gitu. Jadi di as learning itu kita buat, mau kita buat supaya lebih bagus lagi per bulan silakan. Ujian tengah semester di per 3 bulan silakan. Di akhir semester juga silakan. Tetapi komposisinya seperti yang disampaikan tadi. Jangan yang ujian semester itu yang paling tinggi. Tadi off learning, tapi di as learningnya yang dibanyakin. Dan nanti setelah ada as ada for. Karena kalau sudah kita diproses for learning perbaikan, langsung bisa kita buat kan itu. Misalnya hari ini kita buat penilaian proses yang as learning. Ada beberapa anak ada tuntas sebelum kita. Ya sudah, besok kita lakukan for learning, ujian perbaikan proses. Itu saja. Nah, masalah menjodohkan silakan. Tapi ingat, sekolah dasar menjodoh pilihan ganda dulu ya. Pilihan ganda itu opsinya A sampai C ya. C ya. C. A, B, C. SMP A, B, C, D. SMA, SMK A, B, C, D, E. Itu bedanya. Ya nggak apa-apa. Bukan salah. Ke depan lagi kan gitu. Kan nanti kita tidak menyalahkan gitu ya. Waktu juga sama. Waktu belajar SD 35 menit, SMP 40 menit, SMA 45 menit. Juga opsi pilihan ganda tadi. Kemudian menjodohkan ya, tadi ada kan? Silakan. Terutama yang berkaitan dengan kolaborasi dan relasi ya. Ini perlu sekali. Keterkaitan antara dua masalah atau dua asesmen atau dua komponen, sehingga ada jalinan dari sini kembali. Yang disebut dalam matematika apa matematikanya? Iya, fungsi. Ya, relasi atau dimensi. Kalau dia satu-satu namanya kan fungsi, tapi kalau dia hanya ada yang domainnya nggak habis, namanya relasi kan gitu saja. Di sini yang matematika sejak itu mana ada? Nah, ini kan sering di YouTube dia kirim pembelajaran anak-anak dulu waktu pandemi ya, masih sekarang saja kirim di YouTube. Nah, pembelajaran. Jadi anak-anak bisa memanfaatkan HP untuk itu silakan. Ini tugas Ustazah kirim di channel Ustazah Firma. Tapi buat dulu video yang bagus kan itu. Pakai apa? KineMaster ya? Canva. Di YouTube pakai video buat videonya. Kan ada di edit kan? Langsung KineMaster ya. Atau cap-cop, cek-capan. Banyak cara aplikasi. Itu bagian satu inovasi di dalam pembelajaran untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi kan itu. Saya sudah buka beberapa kali punya Ustazah Irman, ya. Nah seperti itu, ya. Pak, yang tadi Pak ada tengah semester Pak, berarti apakah ada laporan tengah semesternya yang kita lakukan kemarin? Laporan orang tua nggak dirapor. Oh gini. Atau di akhir semester? Yang resminya itu semester ini tadi.
Yang nggak resminya boleh, cuma di luar yang resmi ini kebijakan sekolah. Nah, jangankan per ujian semester, per bulan pun silakan untuk menyampaikan informasi ke orang tua siswa. Tapi rasanya kalau sebulan sekali capek kan gitu. Masih urusan rapot aja gitu ya, kira-kira begitu saja saya rasa. Kalau ujian tengah semester boleh per 3 bulan untuk disampaikan perkembangan anak. Kayak gitu. Karena juga orang tua harus peduli, jangan tinggalkan anak di sekolah, terima bersih, ada juga. Nah, itu seperti itu. Walaupun kadang-kadang kami ada kewalahan juga saja. Namanya anak-anak itu lain persoalan gitu. Kalau udah di rumah manjanya nggak gitu lah. Pergi sendirian dia di rumah sekarang, kalau anak saya sendiri terus. Tapi alhamdulillah dia mau untuk belajar. Kakaknya kan udah di pesantren, dia sendirian, anak yang satu-satunya di rumah yang nampak. Dia lagi, tapi kayaknya begitu sekolah dia nggak bisa lagi gitu. Kayaknya udah mandiri gitu. Cuma yang sekarang memang masih gitu katanya. Itu. Biasa dulu kecil saya kalau ini tidurnya. Ini udah besar, adik udah besar, udah kelas 4, nggak mau lagi dia di apa. Nah, gitu-gitulah dia sekarang. Untuk apa pertumbuhan jadi dirinya ternyata udah mulai tahu dia. Ya, oke, ini hanya aktivitas bukan apa. Nah, itulah bentuk raport yang bisa saya tampilkan untuk kurikulum merdeka. Yang ada lagi silakan. Enggak apa-apa. Rapor ilmiah Pak. Ya. Rapor ilmiah kami apakah harus sama seperti ini? Kalau ilmiah kan tidak ada deskripsi. Iya. Nah, begini supaya sama-sama bentuknya, jangan ada beda-beda ya, Ustaz ya. Disesuaikan saja dengan ini. Untuk yang kelas 1 dan kelas 4 supaya bareng-bareng sama lah gitu formatnya. Ya kan, gitu ya. Nah, biar sama antara apa namanya link and match klop antara raport umum dengan raport ginian. Karena nanti kalau beda-beda bingung juga emonya, jadi kok beda kan gitu. Nah, ini saran saya, tapi ini bantuan dari apa? Ya, silakan. Jadi makanya untuk pengambilan soal itu bagaimana? Apakah kita membuat soal itu berdasarkan MA modul itu? Iya, modul aja. Atau per CP atau per tadi tujuan pembelajaran? Harus merujuk ke semua. Berarti per Kan urutannya tadi CP dulu. Di CP diturunkan ATP, di ATP diturunkan belajar. Tadi kan udah masuk semua. Gitu. Jadi CP itu capaian pembelajaran, soal menggambarkan capaian pembelajaran. Kalau nggak menggambarkan di capaian pembelajaran itu soal belum baik. Gitu. untuk soal tadi apakah perlu membuat soal? Satu soal perlu secara administrasi perlu harus ada. Pertama adalah isi soal dulu. Nah, cuma nanti disesuaikan. Kalau dulu namanya itu indikator apa KD, kalau sekarang nggak KD lagi kan, tapi KTP-nya apa? Nah, gitu. Kemudian kalau dulu ada taksonomi belumnya ya. Kalau di sini di kurikulum merdeka tidak harus taksonomi belum sebenarnya, tapi kriteria soal, ya kriteria soal yang masuk kepada kategori soal itu memenuhi syarat untuk tercapai tadi, tercapai CP, gitu. Tidak harus buat, tapi kalau mau buat tidak ada masalah. Artinya kita bisa tahu tingkatan soal itu C berapa. Kan gitu, C itu kan kognitif ya. C1 kah? Rote dia low order thinking skill, low order thinking skill. Kemampuan berpikir tingkat rendah low. Atau middle order thinking skill C2, C3
C3. C2 memahami, C3 mengidentifikasi atau menerapkan, ya kan? Atau mengaplikasikan, yang gitu. Atau hot C4 menganalisis, atau C5 mengevaluasi atau mengkreasi, mencipta C6. Itu menurut Brunner di dalam bukunya, bahwasanya tingkat berpikir manusia itu dibagi 3 kelompok. Tingkat rendah, berpikir tingkat rendah, berpikir tingkat sedang, dan berpikir tingkat tinggi. Bukan kesulitan soal. Ini kadang-kadang kalau hot udah selalu salah, soal sulit, bukan. Kemampuan berpikir tingkat rendah, tingkat sedang, atau tingkat tinggi, bukan kesukaran soal. Ya kan? Kita sering menyamakan hot itu dengan susah soal, bukan. Nah, contoh Buana Ustazah Irma, 6.483 dibagi 3 berapa? Payah kan? Padahal itu masih C1 kan? Tapi soalnya sulit. Berarti dia tidak sama dengan kan gitu. Coba yang hot, gambarkan sebuah grafik dengan menggunakan diagram batang, angka-angka berikut. Udah hot ya? Angka-angka berikut: tinggi anak, kelompok anak sekian meter atau senti, sekian senti. Dia bisa membuat gambar diagram batang, ya kan? Kan nggak suka itu. Asal dia tahu cara membuat diagram batang itu, buat skala dulu dia, koordinat kartesiusnya, itu dibuatlah. Kemudian lagi analisislah dari tabel yang kamu diagram yang kamu peroleh, kan gitu. Analisislah siapakah yang paling tinggi dan siapakah yang paling rendah dan siapakah di antara keduanya. Kan nggak jadi soal, bukan suka. Itu dia sudah mencipta, membuat dia diagram, bisa menganalisis lagi. Dan C4 mengevaluasi lagi C5 dari pembacaan dia diagram tersebut. Silakan. Yang menyantai juga Pak. Iya. Sekarang untuk penilaiannya. Nah, untuk penilaiannya itu bagaimana cara mengambil nilai dari setiap soal Pak? Misalnya kalau yang sebelum-sebelumnya ini kan kita soalnya pilihan ganda dengan isian. Nah itu kan biasanya kita agak kebingungan untuk mengambil nilainya. Misalnya biasanya itu kan kalau di pilihan ganda bisa 40%, isian 60% misalnya Pak. Jadi hasilnya cuma 100. Nah itu gimana sih Pak cara penilaian? Oke. Itu nggak jadi permasalahan. Boleh yang mana saja. Tapi yang terpenting mau persen pilihan ganda banyak, lebih sedikit, tidak apa-apa. Atau sama-sama tidak apa-apa. Tapi proses membuat soalnya yang diutamakan ya. Jangan soal uraian tadi saya bilang sama semua. Kalau nomor 1 soalnya itu misalnya hanya menyebutkan, basis skornya kasih aja 2. Nah, nomor 2 soalnya sudah agak berpikir tinggi sedikit, kasih nilai 3, 4 dan seterusnya. Sehingga nanti nilai untuk uraian sama dengan nilai perolehan dibagi dengan skor maksimal total seluruhnya. Gitu. Jadi nanti bisa jadi anak menjawab soal nomor 5 dengan poin 5 misalnya, cuma dapat 3, 2 salah, kan gitu ya? Enggak apa-apa. Atau dari 10 soal dia cuma bisa jawab 3 nomor, tetapi 3 nomor ini yang poinnya paling tinggi, ya kan? Soal uraiannya paling tinggi dia bisa jawab, yang skornya itu 10-10 dapat 30, yang lainnya ada skor 2, skor 3 nggak bisa jawab, kan gitu. Bisa jadi. Atau kebalikan,
3 soal ini nggak bisa jawab. Yang soalnya dibuat memang apanya? Kalau disebut dulu namanya angker, ancur. Kalau itu soal USBN itu namanya ancur. Angker itu kan yang patokannya maksudnya. Kan dulu pernah ya Ustaz, ada soal USBN itu dari pemerintah 5 soal saja angkernya, lainnya silakan buat MGP gitu. Nah seperti itu. Bisa jadi dia jawab 7 benar, tapi yang 7 ini skornya cuma 2, 3 yang mudah-mudah. 3 itu jawab, tidak lulus dia, tidak tuntas dia gitu. Nah kalau soal pilihan ganda itu tidak bisa kita buat skor itu, dia memang harus sama. Itulah kelemahan pilihan karena dia tebak-tebak buah mangga gitu. Dan peluang untuk anak-anak itu apa? Karena nggak tahu jawab asal-asal benar kita dengar. Tapi kalau dia uraian, esai itu harus menjawab. Kalau nggak jawab tidak benar gitu. Ya. Kadang-kadang ada semacam apa ya? Peluangnya tinggi kan untuk bisa itu kan. Itu pernah dulu anak-anak jawab dia semua cepat keluar. Kebetulan kunci jawaban banyak dia. Nah gitu. Teruslah dia gitu. Nah itu saja. Kemudian yang soal lainnya menjodohkan itu diperlukan. Ingat materi-materi mana dari CP yang ada itu yang kira-kira bisa dijadikan satu soal Oke, yang lainnya sudah ya, oke. Ada yang mau tanya lagi untuk penilaian? Ya, penilaian. Oke, kalau tidak saya lanjutkan satu lagi yang Ustaz sampai jam 3:30 insya Allah. Atau nanti kita nggak habis waktunya yang untuk sekolah ini penting dalam hal dokumen 1 Nikos tadi. Nah Nikos. Jadi Ustaz di dalam hal itu tadi plastik ada seperti ini. Nah ini saya buat yang panduan dokumen 1 kos. Dokumen 1 itu tahu ya, dokumen untuk kurikulum ini panduannya. Nah ini tim penyusun ini apa namanya. Saya buka aja langsung ya Ustaz ya. Ini semua memang PDF, nanti bisa jadikan Word. Kita sama yang bisa buat Word. SD 1 ini tahu. Kita ada dokumen 1 Ustaz kan? Ada. Ya, ini dia. Nah ini dia. Kurikulum operasional di satu pendidik, kurikulum operasional SDIP Lukmanul Hakim gitu ya. Logo sekolah di bawah nih. SPSN-nya berapa, alamat lengkap sekolah. Nah, ini udah ada contohnya. Bab 1 pendahuluan. Jadi nanti ini bisa dimodifikasi kan ya. SD 4 model ini jadi SDIP Lukmanul Hakim. Atau kalau mau di sini bisa replace dia langsung berapa untuk dijadikan ditimpa. Oke, ini dia visi-misi ini kan sesuai dengan visi sekolah yang sudah ada. Atau yang sudah ada filenya itu dokumen 1 diadopsi ini saja. Nah gitu, jadi nggak payah lagi kan visi-visi nggak berubah ya, belum ada perubahan ya. Nah itu tujuan ini. Nah untuk tujuan barangkali ada perubahan begini. Ada tujuan jangka menengah 2-3 tahun ke depan. Ada tujuan jangka panjang 4 tahun ke depan. Nah, jadi kan gini, sekolah ini berdiri tahun berapa kan? 2015. 2015 tambah 8 berapa? 2023. Ini kita masih masa RKJP pertama. Rencana kerja jangka panjang pertama. Nanti 2023 sampai 2031 itu RKJP kedua. Kalau RKJM 4 tahun, berarti kita masuk RKJM ke berapa ini? Kedua. RKJP pertama, RKJM
kedua. Nah, ini cara melihat rencana kerja untuk sekolah. Nah, jadi di sini ada tujuan jangka panjang 4 tahun ke depan, ada tujuan jangka menengah 2 sampai 3 tahun ke depan. Ini dibuat kerja. Kalau memang belum kurang di sana ditambah. Kemudian di sini kompetensi lulus yang ingin capai di SD ini kompetensi. Ini terserah, boleh diadopsi, boleh ditambah, boleh dicari lain, boleh. Untuk yang kompetensi lulusnya yang diharapkan, dia dicipin juga boleh. Gitu. Kemudian di sini, nah di sini kan ada mencapai rata pencapaian minimal sekolah paling rendah 75 kan KKN nih ya. Iya. Nah itu tadi. Kalau memang di situ kita pakai seperti itu, boleh buat. Tapi kalau nggak ada, nggak usah. Tapi kan tadi kita tidak ada KKN di rapor tadi ya, susah juga Ustaz. Nah ini kebijakan di sekolah karena kita kurikulum merdeka ini diberi sepenuhnya keleluasaan kepada pihak sekolah untuk mengelola sampai mengatur penilaian. Jangan nanti bias gitu. Guru nanti ngasih nilai 50 tapi tuntas. Nah ini juga berat. Makanya harus ada kesepakatan. Nah seperti tadi saya sampaikan di pagi tadi, kalau dulu 60 yang tuntas kan itu ya, di bawah itu tidak tuntas atau dikatakan merah kalau dulu. Dibesar-besar pakai pulpen merah ya. Nah gitu. Nah itu di sini mencapai nilai rata mencapai minimal sekolah paling rendah 75. Nah ini bisa juga dibuat berapa kita sepakat supaya jelas gitu, nggak apa-apa. Karena memang tidak ditulis KKN-nya, tapi kebijakan sekolah yang membuatnya sendiri. Tapi bukan nama KKN ya, batas ambang penilaian, batas kelulusan anak, kan gitu. Nah, bisa 60. Kalau yang terendah 60 misalnya ya, boleh gitu ya. Kemudian bab berikutnya pengorganisasian dan pembelajaran rencana pembelajaran. Nah, ini udah ada contohnya alur perancangan kurikulum. Mau adopsi ini silakan, mau dimodifikasi juga oke silakan. Di intrakurikuler mata pelajaran, jadi nanti di struktur kurikulumnya dibuat yang kelas 1 dan kelas 4 itu struktur kurikulum baru disisipkan di sini lah. Ini kayaknya nggak ada mata pelajaran umum, nggak ada ya, langsung ini selesai mata pelajaran bahasa daerah. Dibuat di bawah ini, di bawah itu kopi saja dari apa namanya tadi struktur kurikulum pindahkan. Kemudian mata pelajaran daerah ini kalau ada yang mata lokal kan ini mata lokal nih, kita ganti nama. Pengembangan diri. Pengembangan diri ini, nah ini ada penilaian pengembangan diri dilakukan secara kualitatif, untuk kapan didirikan dan seluruhnya. Pengembangan monitoran pelaksanaan. Pilihan pengembangan diri berikut. Nah ini yang tadi pilihan mata pelajaran pilihan. Kita kan bahasa Inggris sama nih kayaknya, ya. Bahasa Inggris caranya, ntar ya. Gimana? Belum ya, belum dibahas. Ada yang perlu bahasa Inggris di sini? Ada Ustaz. Ini misalnya gini kan, kalau belajar pelajaran bahasa Inggris atau bahasa Arab bisa dibuat hari bahasa kan, tapi pasti. Misalnya hari Jumat hari bahasa Arab, walaupun masih hari Rabu bahasa Inggris, walaupun pasti nggak apa-apa. Yes itu saja dulu. Tapi ada actionnya, sama seperti di MOOC dulu, bahasa Al-Quran itu. Saya lihat anak-anak juga belum mantap kali, tapi mereka berusaha untuk bisa, karena malu kalau misalnya berbicara itu bahasa Indonesia dan tidak ditanggapi oleh temannya, seperti itu. Walaupun sebalik-balik lah itu bahasanya saya. Hari apa dulu? Hari apa mau ini belum dapat darimu? Ada ya. Itu kan dulu ada hari apa dulu bahasa Inggrisnya itu. Ada dulu kan? Nah seperti itu. Nah ini bisa seperti itu.
tidak pakai bahasa Inggris, jangan tanggapi ya. Kira-kira begitu. Tapi nanti waktu proses pembelajaran ya campur. Ini maksudnya untuk membudayakan bahasa asing dan bahasa Inggris dan bahasa Arab gitu. Itu aja dulu. Ya, itu hanya takaran. Dan seterusnya Ustaz bisa diambil nanti disampaikan. Ini school SD-nya apa nih? Science club, math club, matematika club, IPA club, hafid Quran, speak and debat. Berbicara dan debat. Nah, boleh kita buat. Olahraga karate, catur, silat, futsal. Apa beda karate sama silat? Beda. Nah, seni budayanya lukis sama musik dia. Pria, warga Indonesia, pramuka, UKS dan dokter kecil. Oke, ini barangkali. Nah, ini udah muncul di sini saya lihat. JP Pemilu tadi kan JP ya, tadi kan total per tahun dijadikan ke pemilu saja. Ini ada proyek profil belajar istilahnya, belajar sini contohnya. Ya, ada. Ini kalender pendidikan. Ini kan kalender pendidikan rencana. Bila di tengah perjalanan kadang-kadang menyimpang ya itu tidak ada masalah. Ya. Kadang-kadang kita kalau pendidikan misalnya nggak libur harus libur, jatuh kebalikan, nggak ada masalahnya berencana. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada masalah, silakan disesuaikan saja gitu. Oke, ini bisa diadopsi dari kalender pendidikan nanti Ustaz kalau udah muncul dari Dinas Pendidikan Aceh dan Kemenak tulis CPM baru dimasukkan kembali. Oke, saya rasa ini nggak perlu saya jelaskan Ustaz ya, saya ini untuk yang kos ini bentuk. Nah, tapi di sini yang penting ini pengesahan visi misi sekolah itu harus tim. Timnya itu satu, harus ada kepala sekolah, harus ada guru, harus ada komite, harus ada konselor. Konselor ada di sini, bimbing, BK. Nah, BK. Harus ada pengawas sekolah atau yang mewakili dinas pendidikan. Ini Pak Jasa ini pengawasnya. Oh, nggak ketemu sama ini, nanti ditulis saja namanya, tapi telepon kalau nggak datang nggak apa-apa, tolong tekan gitu. Nah itu penting nanti untuk pengesahan dokumen satu ini memang diminta itu semua, absensi, notulennya untuk pengesahan isi misi tujuan sekolah. Gitu. Kemudian tim-timnya Ustaz, yang tadi tim literasi minimal ada 3 orang minimal, tim sekolah aman minimal 3 orang atau lebih boleh, tim literasi gitu. Nah jadi saya ulangi, tim TPMPS pengembang kurikulum, tim literasi, tim sekolah aman, ya kan, gerakan sekolah aman GSM, GLS gerakan literasi sekolah. Nah itu harus ada. Kemudian notulen rapat hasil pengesahan visi misi dan tujuan sekolah. Biasanya di bulan Juli sebelum pembelajaran di awal. Kita masuk nanti tanggal berapa kan? 18. Nah 18 paling lambat ya tanggal 18 atau 19 buat rapat untuk pengesahan boleh. Atau di luar itu juga lebih bagus, tidak kena dengan anak masuk belajar. Tanggal 18 mungkin tanggal 16 atau tanggal 15. Itu di lampiran semua Ustaz, di belakang ini kurikulum. Ya, tim TPMPS, tim pengembang, TPM mutu, tim penjaminan mutu satuan pendidikan TPMPS. Ya. Kemudian yang kedua, tim GLS gerakan literasi sekolah. Tim sekolah aman, gerakan sekolah aman GSM.
Nah, kemudian notulen ini ya, selesai. Kemudian kita ada nggak di sini pamflet bullying perundungan bebas? Belum. Nanti semester depan bisa dibuat besar. Pakai kecil aja, sebesar setengah ini lah. Sekolah bebas perundungan atau no bullying. Nah, buat salaman gambar animasi, kolaborasi, yes. Ini tuh, kolaborasi, yes, no bullying. Nah, pokoknya animasi-animasi itu boleh bisa dibuat untuk sebagai tandanya sekolah aman tadi ya, karena ada SK sekolah aman. Jadi bebas perundungan, bebas bullying. Artinya sekolah ini tidak mengenal itu bullying, tidak ada bullying, tidak ada perundungan. Walaupun memang anak-anak baik-baik nggak ada, tapi nggak apa-apa, waktu slogan saja. Penting ini tersebut. Anak-anak tuh lihat, oh ya sekolah ini apa? Karena ada di SMK di gerakan sekolah aman. Oke, yang lainnya saya pikir ya sudah masuk semua materi, walaupun padat mendadak nih, padat. Dalam jawabnya di materi ini, ya Ustaz ya, nggak ada masalah. Kalau akhir lain itu nggak ada Ustaz. Kemarin Ustaz telepon ada waktu saya besok 2 hari itu di SMA ID tentang kurikulum merdeka juga. Untuk implementasi 2 hari, karena saya memang basic di SMK dan SMA itu saya mau sampaikan sampai buat AKP, saya buat dulu ada semua. Jangan nanti tidak selesai presentasi ke depan satu-satu untuk membuat AKP. Ini karena keadaan tidak ada itu ya Ustaz ya, nggak ada masalah saya pikir. Tapi secara umum kira-kira sudah apa ya, ada gambaran ya? Ada gambaran. Nah, gitu. Oke, sampai sini mungkin ini Ustaz sampai jam 3 saja ya barangkali ya. Tidak usah sampai setengah 4 atau gimana? Ya. Kalau ada pertanyaan lagi, Sebelum kita sudahi, kita pindah ke 4 ini sebenarnya. mungkin saya dulu. Iya, silakan. Apa namanya kan di gadget kita tuh, di aplikasi Merdeka Mengajar semua ada buku-buku segala macam. Tapi kalau saya nggak keliru kan dana BOS itu harus mengalokasikan 20% ke buku. Apakah itu pas saat ini juga masih harus diberlakukan aturan seperti itu, Pak? Boleh. Jadi sebagian dana BOS menurut juknis itu boleh dibelanjakan ke buku itu. Jadi Ustadz bisa hubungi tim percetakan untuk bisa memesan buku itu. Saya ada linknya, bisa pesan online saya di situ. Cuma saya lupa nanti. Selama ini kita di 3 serangkai. Di 3 serangkai. 3 serangkai itu pemerintah punya ya, kementerian. Termasuk yang direkomendasikan. Oh, direkomendasikan ya. Kalau direkomendasikan dari kementerian tidak ada masalah. Nah, itu adalah boleh Ustaz. Dan itu dibolehkan untuk memesan buku yang berkaitan untuk kebutuhan pembelajaran. Yang lainnya ada? Emang rencana mau di pengadaan buku ya Ustaz? Itulah kami nggak tahu. Pak Yani kan. Jadi selama ini kan wajib beli buku setahu kami. Iya. Nah, alokasi buku selalu ada tuh harus. Iya. Makanya kalau seandainya wajib ya kita pesan. Iya. Jadi gini, wajib dan nggak wajib itu kan urusan di kabupaten atau kota. Kalau mereka mengatakan harus, wajib ya sudah kita ikut. Kalau memang boleh, itu nggak ada masalah. Artinya kita bisa menggunakan buku digital. Di buku platform itu banyak, nggak ada masalah. Tapi kalau yang mau beli, yang minimal Ustaz nanti per mapel adalah perwakilan 111 gitu, atau 22. Jangan nanti ada mapel yang nggak ada, gitu ya. Nggak apa-apa. Menurut apalah besarnya anggaran yang tersedia. Nah itu. Ya silakan saja Irma. Pak, mau bertanya nih, dari tadi kan kita bahas masalah CC yang lainnya kan. Ya. Pertanyaan saya khusus untuk matematika ya Pak, Ya. dan semua matematika, apakah ada perubahan signifikan untuk materi, misalnya judul
Kalau kelas 4 semester 1 kan biasanya ada pecahan, ada KPK atau PB. Karena nyambung lagi tadi kan soal buku, gitu ya. Kalau misalnya memang ada perubahan tidak sama seperti materi yang tertuang di K13 buku yang sudah kita punya sebelumnya, berarti kan kita nggak bisa membagi buku itu ke siswa untuk mempermudah, gitu ya. Mulai dari suruh buat PR, jadi jangan terlalu banyak menulis juga, maksudnya itu mempersingkat waktu. Apakah ada perubahan yang signifikan untuk materinya, gitu? Atau tetap berurutan, seperti memang udah tertuang di K13? Begini, untuk kurikulum merdeka strukturnya kan sudah ada. Guru fleksibel untuk menentukan dari fase 2 tahun tadi kemana-mana dia tadi. Kalau memang buku itu masih relevan di kurikulum 2013, materinya sama, itu tidak ada masalah. Cuma yang berbeda nanti dalam proses pembelajaran yang saya sampaikan tadi. Iya, nah itu dia. Gitu. Pembelajaran dia ada sedikit berbeda. Yang kedua, buku yang ada yang digital tadi, apakah memang sudah relevan untuk kita ikutkan di, maksudnya kita berikan ke siswa misalnya gitu? Iya. Dengan kurikulum merdeka. Iya, sudah. Itu sudah diperiksa oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, sudah diuji coba, makanya dimasukkan ke dalam bentuk digital. Nah, jadi buku-buku itulah yang direkomendasikan untuk dipakai di tahap pertama kurikulum merdeka di implementasi sekolah itu, yaitu di kelas 1 dan di kelas 4. Tetapi bila ada buku lain yang masih relevan, kan gitu ya, mau kurikulum 2013 atau kurikulum 2006 pun masih materi sama, tidak ada masalah. Karena proses pembelajaran kita berdasarkan daripada modul ajar yang kita buat, begitu. Karena kan sama dari dulu KPK itu kan atau FPB itu kan sama caranya, cuma dimodifikasi untuk menyampaikan saja yang berbeda. Nah, saya rasa itu saja pecahan juga sama, gitu ya. Cuma kalau dulu saya teringat pecahan guru-guru datang kan langsung gini gitu. Ini kan nggak lagi seperti itu sistemnya. Sudah berbasis kepada namanya student center, pembelajaran berpusat kepada siswa, bukan teacher center, bukan guru sebagai pusat. Gitu. Malahan juga dalam model pembelajaran yang ceramah itu siswa nanti bisa protes, apalagi siswa SMA itu protes tuh, hari Jumat ceramah, Maulid dakwah, gitu ya. Di sekolah ceramah lagi. Nah, dikira begitu kan. Makanya jangan ceramah selalu. Nah, silakan dengan menggunakan kategori-kategori yang tadi. Apakah dengan cara lisan ujiannya, ya kan? Apakah dengan modelnya ya? Apakah dengan cara metode ya? Dengan kelompok menyampaikannya secara lisan langsung? Apakah dengan model-model yang pokoknya bisa quantum teaching and quantum learning, pembelajaran menyenangkan, kan gitu ya? Quantum teaching, quantum learning, gitu. Kalau dulu nama Python, pembelajaran Python, ya seperti itu. Nah itu saja ya Mas. Jadi boleh kalau lah, ya buku-buku lama silakan. Bahkan saya masih punya buku-buku zaman dulu waktu kuliah saja, masih relevan sih, bagus saya baca. Tapi tidak bisa digunakan untuk pembelajaran sekarang. Artinya cara mereka menulis, tapi konsep, teori, konten masih relevan. Nah seperti itu. Oke saja. Yang lain sudah silakan. Kalau tidak ini barangkali. Iya. Mengenai tadi pagi tentang alokasi waktu per tahun ya Pak. Per pelajaran kan beda-beda. Ya. Jadi itu sudah baku atau bisa kita tambahkan kalau memang itu penting pelajarannya, atau bisa kita sederhanakan lagi Pak? Kalau yang ditulis di itu sudah baku Ustaz. Cuman bedanya di muatan lokal yang bintang berapa tadi? 3 ya. Dengan pilihan tadi. Itu yang enggak baku. Artinya kita boleh pakai muatan lokal atau tidak. Kita boleh pakai pilihan atau tidak. Kalau mau bagus, masukkan muatan lokal
yang ada sesuai karakteristik daerah. Pilihan yang sesuai dengan kondisi siswa. Itu Ustaz. Nah, kalau yang lainnya udah bagus, nggak boleh dikurangi. Tapi kalau itu boleh, yang muatan lokal sama pilihan tadi. Nah, seperti itu. Ustaz mau pilih bahasa Inggris kan? Gak apa-apa, bagus tuh. Jadi walaupun dari kelas 1 Ustaz kan terbiasa aja dengan bahasa Inggris, pelan-pelan gitu, ya nggak ada masalah, pelan-pelan sedikit. Gitu. Sekarang ini kita kan bahasa Inggris SMP baru kenal kan? Nah, sehingga tamat SMP tamat SMA 6 tahun cuma. Tapi kalau dari kelas 1 coba berapa tahun? 12 tahun dia bisa mengenal bahasa Inggris. Pasti insya Allah pasti bisa gitu. Kenapa di Malaysia itu memang dari itu Ustaz, dari umur bahkan TK kalau umur 5 tahun sudah belajar bahasa Inggris. Makanya mereka bahasa pengantar salah satunya bahasa selain bahasa itu Melayu bahasa Inggris. Cuma sistem pendidikan mereka beda. Bedanya di sekolah tidak sapras itu bukan urusan sekolah. Jadi sekolah di sana tukang kebun itu datang pakai mobil dinas, pakai pakaian kerja orang-orang untuk membersihkan halaman sekolah, bawa sapu, bawa cangkul semua. Jadi kepala sekolah nggak urus sapras. Jadi petugas itu yang datang tadi pagi jam 8, gabung semua beres, bersih total. Ini dia. Besok datang lagi mana yang belum siap hari ini. Jadi kepala sekolah hanya mengurus guru siswa. Pembelajaran selesai. Ini kan semua dari nol susahnya. Saprasnya dipikirin, rehab dipikirin, bocor dipikirin, sampai banjir dipikirin. Ya kan? Di sana enggak. Banjir berurusan sama apa? Kerajaan di sana. Saya magang sebulan di sana untuk melihat bagaimana kondisi pendidikan di Malaysia. Saya diajak sama Kabid Dinas Pendidikan Aceh waktu itu untuk melakukan beberapa hal terkait kami belajar bagaimana manajemen berbasis sekolah di Malaysia itu. Sampai ke ini, sapras itu tinggal bilang aja kepala sekolah buat catatan. Kalau SMK misalnya open rusak, udah bisa datang mobil open. Yang rusak balik. Nah seperti itu. Jadi ya namanya itu di negeri orang, bukan kita menyalahkan negeri kita sendiri kan tidak. Masing-masing punya sistem yang berbeda deh. Karena kan di mana langit dipijak, langit di kok bumi dipijak, nah saya sengaja tinggal supaya masih aktif enggak. Itu satu. Baik, yang lainnya ada saja. Pak, ya. Begitulah. Kan kita udah sepakat Pak, kalau kelas rendah itu kan 1, 2, 3. Iya. Kelas tinggi 4, 5, 6. Iya. Tapi kenapa di fase B itu kelas 3 dan 4? Fase B? Iyalah, fase B itu kelas 3 dan 4. Kan itu kan antara rendah sama tinggi. Kenapa digabungkan? Oh, gini. Untuk fase ini itu berbeda dengan tingkat di sekolah. Kalau di sekolah itu kan ada 6 kelas, jadi dibuat 2 level saja. Nah, kelas rendah, kelas tinggi. Kalau fase itu kan berdasarkan karakteristik pikiran anak, perkembangan pikiran anak. Tidak ada kaitan dengan nama kelas tinggi, kelas rendah. Gitu. Sama seperti yang fase D ya, SMP kan? Kok 3-3 D semua? Kenapa nggak di kelas terakhir itu fase E? Kenapa yang di SMA? Itu juga. Karena fase di mereka usia SMP itu 3 tahun itu fasenya sama D. Ini juga sudah diteliti sekian lama kan? Fase perkembangan itu. SMA fase E, ya fase E ya. Fase E-nya itu kelas 10 saja kan? Ya kelas 10 saja. 1 tahun cuma. Fase F-nya baru kelas 11-12. Sudah 2 tahun. Seperti itu. Nah, jadi
tidak ada kaitan dengan nama kelas pada jenjang sekolah dasar, kelas tinggi, dengan fase pertumbuhan perkembangan pikiran siswa. Nah itu barangkali ada yang lain, kalau tidak barangkali Ustaz. Ya, ada lagi. Apa? Jadi bahasa Inggris sama motor lokal, kenapa tidak ada P5 aja? Ya, ini. Untuk P5 di mapel lain ada, di situ nggak ada. Karena ini merupakan mapel pilihan dan mapel yang tidak wajib, sehingga tidak mungkin dimasukkan itu. Bisa jadi ada sekolah yang tidak pakai, tidak ada mulok dan tidak ada pilihan, makanya tidak ada P5-nya. Nah, dan juga tidak bisa dikaitkan P5 ini dengan karakter daerah. Nah, untuk yang mulok misalnya, kita mengkaitkan sana. Bahasa Inggris, sebenarnya bahasa Inggris bisa, tetapi nggak dimasukkan memang sengaja, karena dianggap bahasa Inggris itu adalah mapel pilihan, dan bahasa Inggris itu bukan mapel yang bisa diintegrasikan dengan P5 itu, gitu. Karena dia bahasa asing itu, ya bahasa asing, ya bahasa asing, ya. Jadi dia tidak ada P5-nya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi itu. Yang lain ada? Ya. Ya. Jadi kita tahu jajaran PMI itu kan udah mulai nih. Jadi kalau saya itu di kelas 1 berarti kan fase itu kan 2 tahun dulu. Ya. Jadi udah buat tuh CP untuk target 2 tahun sampai. Ya. Karena untuk yang fase Fase A, fase A. Fase B. Fase B kan yang kelas 4 ini. Nah, fase B kan. Ya, 3 4. Ya. Itu CP-nya itu kita buat berarti harus tercapai 1 tahun untuk tahun depan. Karena kan kelas 3 kita belum pakai untuk Oh iya, ditargetkan terus rencananya di kelas 3-nya apa. Jadi kan CP fase B langsung dibagi 2, sebagian untuk kelas 3, sebagian kelas 4. Yang kelas 4 inilah yang kita gunakan. berarti yang untuk kelas 3 kita Nggak usah dulu. kita ajarkan langsung ke Kelas 4 dulu. Kelas ini nggak usah dulu. Nanti nunggu yang naik, yang kelas 1 ini naik setelah 2 tahun yang akan datang tuh. Atau tahun 2024 semuanya dapat gitu. Nah, gitu. Jadi yang untuk materi kelas 3 tidak usah dulu, ya. Dan lihat kelas 3 itu materinya apa-apa saja yang untuk 2013, sesuaikan dengan yang ini nanti, gitu. Kalau bisa jangan nanti beradu gitu, ya. 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 Oh iya. Jadi kan tadi Bapak bilang, tadi saya ada melihat itu fase untuk fase B matematika itu ada 5 elemen. Ya. Itu ada 5 elemen. Kebetulan saya juga lupa apa ini ya? Ya juga ya Pak. Pokoknya saya download juga itu. Di situ semua elemen dipelajari baik itu kelas 3 atau kelas 4. Awalnya saya pikir kayak Bapak kan, maksudnya ini kan berapa elemen kan pangkat. Iya. Awalnya gitu, tapi pas saya lihat ternyata semua elemen itu digunakan di kelas 3 dan Iya, 4. betul. Iya. Apakah seperti itu dan apakah yang membedakannya hanya tingkat materinya saja begitu ya Pak? Ya, materi. Kalau elemennya itu sama. Misalnya karakteristik yang apa dari bahasa Indonesia kan, elemennya tetap sama. Misalnya bahasa Indonesia kelas 3 dan kelas 4, elemennya sama tapi materinya yang bedakan. Yang dibedakan bukan elemen tapi materi. Misalnya bahasa Indonesia tadi, karena CP bahasa Indonesia ada tadi. Nah, ini dia. Nah, elemen cuma berapa aja bahasa Indonesia? Menyimak, membaca, memirsa,
berbicara dan mempersepsikan menulis 5 ya. Di kelas 3 ini juga elemennya, di kelas ini juga sama, yang beda nanti di CP di sini. Mana dia? Oh ini bukan yang atas dulu. Nah ini elemen, ini kan elemen dulu ya. Nah bahasa itu kan ada reseptif dan produktif tadi. Jadi di elemennya yang menyimak, membaca, memirsa, berbicara, mempresentasikan dan menulis. Berapa berarti 4 elemen ini sama baik di kelas 1 maupun kelas 2 maupun kelas 3 dan kelas 4. Yang membedakan apa? Materinya. Nah misalnya ini CP-nya ini peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar dan seterusnya. Di sini memahami pesan lisan, informasi dari media audio, teks, oral, teks dan seterusnya. Ini kan ada materi, ya kan? Materi-materi inilah yang dibagi itu tadi. Bukan ininya elemennya dibagi. Juga yang membaca dan memirsa ada elemen ini. Materi-materi di sinilah yang kita sesuaikan di 2 tahun itu. Begitu. Ada nggak elemen itu maksudnya seperti menyimak itu kan terlalu umum. Maksudnya Ya. ada nggak dari elemen menyimak itu materi khusus gitu? Khawatirnya yang saya dapat ini nggak sembrono atau kayak mana gitu kan Pak? Nah kayak gini di sini matematika ada elemen pertama bilangan, Ya. kemudian ada tujuan bermainnya. Di Ya. sini langsung aja misalnya kelas 3 ada letak bilangan pada garis bilangan, Ya. pecahan, Ya. maksudnya ke situ. Maksudnya kayak pelajaran-pelajaran lain apakah misalnya ada tujuan pembelajaran untuk bermain gitu kan? Misalnya kayak di sini saya dapat ada tujuan pembelajaran untuk bermain bilangan. Jadi jelas materinya itu yang akan kita ajarkan. Kita supaya untuk mempermudah kami guru juga coba. Iya. Yang untuk matematika misalnya bilangan itu masuk ke elemen ya? Iya, elemen. Elemen, oke. Terus dipecah lagi maksudnya. Dipecah lagi, betul. Dapat materinya gitu. Iya. Untuk bilangan kelas 3 materinya ini, kemudian di kelas 4 untuk bilangan materinya ini. Iya. Betul saya dapat gitu. Ya. Cuma maksudnya kalau untuk pelajaran lain apakah ada yang seperti ini juga? Itu lihatnya di ATP ya? Ini ATPI ya? Iya, di ATP. Dari Endah Iya. ya? Nah, di ATP itu ada semua di mapelnya yang lain sama. Berarti di ATP memang lengkap semua? Iya. Kan udah ada ATP masing-masing mapel ya. Nah, jadi elemen itu, ini maksudnya elemen itu induknya. Misalnya bilangan. Dari induk elemen itu kita bagi menjadi 2 ya, 2 kan? Bahkan per semester di situ ya di ATP itu, sehingga materi bilangan itu ada di semua kelas. Elemennya bilangan. Jadi di dalam elemen itu ada beberapa materi yang sudah diatur di dalam ATP. Ya, namanya sama ya semua ya. Tuh. Agama juga sama di ATP itu. Jadi baca dulu ATP. Di ATP itu ada materi-materinya, ada tujuan pembelajaran di ATP itu kan alur tujuan pembelajaran. Di mana tujuan-tujuan pembelajaran itulah yang kita lakukan penyesuaian dari masing-masing blok tahun tadi dan semester. Seperti itu saja ya Mas. Bukannya matematik semua sama. Silakan Zadron nanti ya. Nah, yang matematika udah, yang lain belum, makanya yang lain agak bingung nih. Ustaz Jahil mah udah Zadron tidak tahu, nggak apa. Nah, itu aja. Yang lainnya dah. Jadi sekali lagi untuk ATP disesuaikan dengan tahun, di mana elemen itu di semua tahun harus ada. Elemen itu induknya tempat pegangan. Tinggal kita membagi-bagi per mapel ya, per materi di setiap tahun dan semesternya. Begitu pertanyaannya. Oke, yang lainnya apa ya? Ada lagi yang lain sebelum selesai nih? Ngantuk. Oke, barangkali kalau sudah Ustaz, barangkali sampai di sini dulu ya karena istirahat ya. Di jam berapa nih? Jam 3.15 ya. Kita nunggu asar selesai kan gitu ya, tidak ada masalah.
Tadi targetnya jam 4, tapi nggak apa-apa karena sudah selesai, saya pikir sudah bisa paham untuk kurikulum merdeka ini. Yang penting di sini saya menyampaikan kita jangan takut adanya perubahan kurikulum, kita sesuaikan saja pelan-pelan karena ini namanya tahap belajar. Kita semua tahap belajar. Kementerian memberi waktu senggang yang cukup lama untuk bisa mengimplementasikan secara total di tahun 2024. Nanti kalau ada perubahan saya kasih tahu, termasuk profil pelajar Pancasila, ya kan? Karena profil pelajar Pancasila itu kalau yang 2021 itu berdiri sendiri di atas, proyeknya sendiri. Ini diintegrasikan dengan mapel. Saya tanya pantauan di Jakarta dengan di asesor guru penggerak, sekolah penggerak itu diintegrasikan masing-masing mapel buat profil pelajar Pancasila. Karena itu berkaitan dengan sikap. Ya, sikap yang berapa tadi 6 ya, beriman, bertakwa, pendidikan global, kritis, kreatif, mandiri, gotong royong. Nah itu, karena itu sikap sebenarnya. Nah, jadi nanti kalau ada perubahan kami informasikan. Ini kita jalan dulu pelan-pelan. Yang penting paham dulu, jangan ketinggalan dengan informasi tentang kurikulum merdeka ini. Kita alhamdulillah ada cepat sekolah ini. Ada sekolah belum sama sekali IKM, belum sama sekali sosialisasikan. Nah, ini sebelum pembelajaran baru sudah paham pelan-pelan untuk bisa paham tentang kurikulum merdeka ini. Bisa saja barangkali kita memohon semoga apa yang kita kerjakan hari ini merupakan rahmatan itu ya, itu yang penting, berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan terlepas dari kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itu ya. Ayat yang saya baca di belakang surat ini kan surat Al-Hasyr ya. Orang beriman bertakwa kamu kepada Allah dan masing-masing kita kan gitu ya. Masing-masing keluarga kita kan mempersiapkan diri kita dan anak didik kita masa depan. Masa depan kan ada dua, masa depan setelah dewasa dan masa depan di akhirat itu yang utama. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, 2 kali disampaikan di sana. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kita kerjakan, yang kamu kerjakan. Jadi sedikit kerjaan kita itu pasti dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya manusia yang hina-hina, yang lemah ini, tidak ada kebesaran, tidak ada kekuasaan lain daripada kekuasaan yang Maha Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja saya mohon maaf. Ada kata-kata pada sikap, tindakan dan seterusnya yang tidak berkenan di hadapan Ustaz dan Ustazah sekalian di sekolah ini. Saya mohon maaf, ya maaf sebesar-besarnya. Yang bagus silahkan diambil, yang jelek jangan diambil, tinggalkan saja, gitu ya. Dan nanti insya Allah kalau ada semacam keluhan boleh dihubungi kalau kadang-kadang. Tapi kalau saya nggak sempat, malam baru saya baca ya, malamnya saya balas gitu supaya pagi karena kerja Ustaz kan mungkin belum terbalas. Jadi saya mohon maaf nanti kalau agak lambat. Yang jelas insya Allah semampu saya untuk memberikan informasi yang terbaik, yang terbagus untuk perubahan kurikulum ini. Bisa dicoba. Ini yang sekolah guru penggerak sama tadi tanya apa? Mudah-mudahan ya. Kemarin simulasi mengajarnya oke kan? Ada medianya kan? Ada. Bisa jawab pertanyaan kan? Apa jawabannya? Yang nomor 1 jawabannya kita jawab. Soalnya tahu kan nomor 1? Bukan, yang ketiga. Kelemahan dan kelebihan di simulasi mengajar. Kelemahan kelebihan dari proses pembelajaran yang baru saja Anda lakukan kan gitu. Yang kedua, apa yang Anda lakukan secara berbeda bila mengajar materi yang sama di kelas yang sesungguhnya yang sudah simulasi. Yang ketiga baru jenis-jenis penilaian yang Anda rancang dalam pembelajaran dan bagaimana hasilnya. Bila hasilnya sudah ada, apa yang Anda lakukan itu ya. Ya, ini aja Ustaz, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi Ustaz dan Ustazah. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.